Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang Serikat Islam atau SI yang dahulunya bernama Serikat Dagang Islam atau SDI. Pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905. Dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang-pedagang pribumi Muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasanya disebut sebagai inlanders. SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar pergerakannya. Di bawah pimpinan Has Saman Hudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. R.M. Tirtodisurdjo pada tahun 1909 mendirikan Serikat Dagang Islamiyah di Batavia pada tahun 1910. Tirtodisurdjo mendirikan lagi organisasi semacam itu di Buitenzorg. Demikian pula di Surabaya, Hos Cokro Aminoto mendirikan organisasi serupa pada tahun 1912. Cokro Aminoto masuk SI bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan India, yang kelak kemudian memegang keuangan surat kabar SI. Utusan Hindia, Cokro Aminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin dan mengubah nama SDI menjadi Serikat Islam atau SI pada tahun 1912 oleh pimpinannya yang baru, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Nama SDI diubah menjadi Serikat Islam atau SI. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak di dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan jiwa dagang. 2. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. 3. Memajukan pergerakan dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. 4. Memperbaiki pendapatan-pendapatan yang keliru mengenai agama Islam. 5. Hidup menurut perintah agama. SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim, dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya Gubernur Jenderal Edinburgh menolak. Badan hukum hanya diberikan pada SI lokal, walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tetapi dalam kegiatan SI menurut perhatian dasar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Seiring dengan berubahnya waktu, akhirnya SI Pusat diberikan pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah memperbolehkan pendiriannya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirim wakilnya ke Volksrat tahun 1917, yaitu Hos Cokro Aminoto, sedangkan Edol Mois
yang juga bergabung dengan CSI menjadi anggota Volksar atas nama sendiri, berdasarkan ketokohan dan bukan mewakili sentral SI, sebagai mana hanya Hos Cokro Aminoto yang menjadi tokoh terdepan dalam sentral Serikat Islam. Tapi Cokro Aminoto tidak bertahan lama di lembaga yang dibuat pemerintah Hindia Belanda itu, dan ia keluar dari Volksar semacam Dewan Rakyat. Karena Volksar dipandangnya sebagai boneka Belanda yang hanya mementingkan urusan penjajahan di Hindia dan di tempat mengabaikan hak-hak kaum pribumi. Hos Cokro Aminoto ketika itu telah menyuarakan agar bangsa Hindia atau Indonesia diberikan hak untuk mengatur urusan dirinya sendiri, yang hal ini ditolak oleh pihak Belanda. Selanjutnya adalah kongres-kongres awal. Kongres-kongres pertama diadakan pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Cokro Aminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kongres kedua diadakan di Surakarta yang menegaskan bahwa SI hanya berbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Pada tahun 1916, pada bulan Juni, tanggal 17-24, diadakan Kongres SI yang ketiga di Bandung. Dalam kongres ini, SI sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai satu bangsa yang berdaulat atau merdeka. Pada tahun 1917, SI mengadakan kongres yang keempat di Jakarta. Dalam kongres ini, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri atau kemerdekaan. Dalam kongres ini, SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (Volksar). SDI mencalonkan Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volksar. Dan sekianlah video kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.